Upacara adat di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia mempunyai adat istiadat masing-masing yang menunjukkan ciri khas atau karakteristik daerah tersebut. Mari kita sama-sama mencari tahu beberapa contoh upacara adat atau tradisi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah ritual tiwah dari Kalimantan Tengah. Upacara adat ini hanya dilakukan oleh suku Dayak. Ritual tiwah adalah prosesi menghantarkan roh leluhur sanak saudara yang telah meninggal dunia ke alam baka. Jenazah yang ada di dalam kubur dikeluarkan, disucikan, dan dipindahkan ke sebuah tempat yang disebut dengan sanding. Ritual tiwah dijadikan objek wisata karena unik dan khas. Banyak wisatawan mancanegara tertarik pada upacara adat ini. Kebo-keboan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Awalnya, upacara adat ini dilaksanakan untuk memohon turunnya hujan saat kemarau panjang. Puncak upacara ini adalah membajak sawah dan menanam bibit padi di persawahan. Orang-orang yang bertingkah seperti kerbau dapat kesurupan dan mengejar siapa saja yang mencoba mengambil bibit padi yang ditanam. Warga berusaha merebut bibit padi tersebut karena dipercaya dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dan menolak bencana. Upacara Nadran dari Jawa Barat. Nadran dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil ikan yang diperoleh dan memohon agar di masa yang akan datang dapat menghasilkan lebih banyak ikan lagi. Selain itu, Nadran juga bertujuan meminta keselamatan agar nelayan terhindar dari gangguan roh-roh jahat. Pada upacara ini diadakan pegelaran wayang kulit bedung basung atau raja ikan dan kesenian sandiwara cerita rakyat setempat. Ngaben Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Masyarakat Bali percaya bahwa jika tubuh jenazah sudah hangus terbakar api, maka segala ikatan dengan dunia akan terlepas, sehingga semakin terbuka kesempatan untuk melihat kebenaran Tuhan. Berikutnya, Balimau dari Sumatera Barat. Balimau merupakan acara mandi menggunakan limau atau sering disebut jeruk nipis di sungai atau tempat pemandian. Upacara ini bertujuan membersihkan diri lahir dan batin ketika masuki bulan Ramadan. Yang terakhir adalah Tedak Siti dari Jawa Tengah. Tedak Siti merupakan upacara adat Jawa yang digelar bagi bayi usia 8 bulan ketika mulai belajar berjalan. Upacara ini di beberapa wilayah lain juga dikenal dengan sebutan upacara turun tanah. Tujuan dari diselenggarakannya upacara ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur orang tua atas kesehatan anak yang sudah mulai bisa berjalan. Gotong royong atau kerja bakti merupakan kebiasaan atau budaya sosial yang berkembang di masyarakat sekitar, tentunya di Indonesia. Contohnya saja, dalam upacara adat tentu banyak membutuhkan orang-orang. Namun, kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat bisa saja berubah. Sebagian besar perubahan tersebut disebabkan oleh interaksi sosial budaya masyarakat dengan lingkungan sekitar. Perubahan tersebut terjadi karena ada beberapa faktor. Di antaranya, komunikasi pola pikir masyarakat, terjadinya konflik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK,
bencana alam, perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan lain yang masuk. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang terjadi akan mengubah adat, kebiasaan, cara pandang, bahkan ideologi suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya dapat menimbulkan hal-hal positif. Berikut ini adalah perubahan sosial budaya di hal-hal positif. Yang pertama adalah adanya ide atau penemuan baru. Yang kedua, membentuk pola pikir lebih ilmiah dan maju. Dan yang ketiga, menciptakan tatanan kehidupan lebih modern dan ideal. Nah, itulah tadi perubahan positif sosial budaya di masyarakat. Selain memberikan pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu berkurangnya interaksi dengan orang-orang di sekitar. Selanjutnya adalah individualistis, memicu orang untuk tidak peduli dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah lalai dalam beribadah, bahkan cenderung malas beribadah. Nah, anak-anak ibu, di sini kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman adat istiadat di Indonesia. Sangat banyak ya. Kemudian, pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Mudah-mudahan antum paham ya dengan penjelasan ibu. Untuk membahas latihan, kita melalui Zoom ya, atau WA. Baik anak-anak ibu, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.